Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Radit Latif Kandara, NIM 2018-51-086. Untuk tugas keamanan Jargon, analisis penjelasan tentang sebuah artikel atau paper. Yang pertama, judulnya adalah analisis performasi protokol routing proaktif pada jaringan mobile ad hoc. Langsung ke abstrak. Emergency Transportation System menawarkan paradigma pemodelan baru. Jadi tujuan dari paper ini adalah untuk menawarkan pemodelan untuk mendukung komunikasi antar kendaraan secara real time dalam sebuah kota atau dalam lalu lintas sebuah kota menggunakan routing protokol yang disebut Particular Ad Hoc Network atau VANET. Penelitian ini bersifat simulasi dan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu simulasi mobilitas. Mobilitasnya jadi bentuknya ini ada 3 metode mendasar yang ditawarkan dalam paper ini, dalam penelitian ini maksudnya. Salah satunya yaitu packet delay ratio atau PDR, overhead ratio atau OR, dan end-to-end delay. Terus untuk hasil simulasi menunjukkan RSRR unggul pada metrik PDR dan OR, yaitu yang sudah hasil dari perhitungan ketiga model tersebut adalah yang PDR menghasilkan 88,62% dan hasil overhead ratio 57,11%. Sedangkan end-to-end yang ditunjuk oleh DSDV dengan nilai 0,523 per detik. Langsung pendahuluan mobilitas masyarakat saat mempengaruhi perkembangan sistem transportasi setiap tahun. Jadi kali ini pada intinya sebuah jurnal ini menawarkan pemodelan, yaitu sebuah perhitungan untuk menghitung setiap tahun dalam jangka tahunan mobilitas masyarakat yang berkembang, khususnya di tingkat lalu lintas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Intelijensi Transformasi atau ITS menawarkan paradigma pemodelan baru. Pemodelan yang tiga jenis tadi. Langsung ke pembahasan skenario mobilitas perkotaan. Pada dasarnya penelitian ini dilaksanakan atau bertempat pada Kota Makassar dalam lingkup simulasi. Daerah ini dipilih sebagai pertimbangan indeks karena Makassar ada sebuah istilahnya sebuah kota metropolitan, termasuk kota metropolitan karena sudah sekelas Semarang, terus sekelas Solo, Jogja. Untuk merancang skenario, perancangannya jadi seperti ini, peta OSM, terus membuat peta net.xml, input data pada mobilitas, dan input rute node. Jadi ada database yang harus dibuat pada peta tersebut atau dalam perancangan tersebut. Terus input route node menghasilkan skenario pada hasil kedua jenis tadi, simulasi
akhirnya menghadirkan simulasi mobilitas. Jadi perancangan ini bertujuan untuk membuat simulasi pada sebuah kota di mana lalu lintasnya dalam jangka waktu setahun itu termasuk ramai atau berkembang pesat atau dan sebagainya. Untuk membangun mobilitas gunakan peta jalan yang bersumber dari OpenStreetMap seperti gambar pada gambar 2 seperti ini, OpenStreetMap. Jadi kalau kita bisa menggunakan Google Maps. Terus ini tadi peta simulasinya, menghasilkan peta simulasi. Langkah selanjutnya adalah mengatur jumlah kendaraan dalam jangka 1 tahun tadi. Jumlah kendaraan disesuaikan dengan jumlah kendaraan waktu simulasi per 60 detik. Maka digunakan rumus berikut. K sama dengan N kali T per 60 detik, di mana N adalah jumlah knot per jam dan T adalah waktu simulasi. Berdasarkan hasil observasi dari maps tadi atau perhitungan di atas, diperoleh rata-rata sebanyak 125 sampai 200 per menit. Jadi dalam setiap menit itu ada kendaraan yang berlalu lintas pada jalan tersebut sekitar 125 sampai 200 per menit untuk hari-hari biasa. Simulasi mobilitasnya menghasilkan grafik user interface atau GUI dengan format .net.xml sebagai inputan peta yang menggunakan file raw.xml sebagai inputan gerakan knot. Jadi dalam perancangan ini memakai beberapa ekstensi atau extended yang pertama adalah net.xml dan raw.xml. Lanjut, tabel kecepatan knot. Jadi ini adalah berdasarkan hasil dari lampu lalu lintas yang ada pada jalan tersebut di Kota Makassar. Terus konfigurasinya seperti gambar tersebut. Configuration input data netfile value scenario.xml. Netfile ini netfile itu hasil database tadi yang saya katakan di atas. Yang selanjutnya input route atau rute dari hasil peta simulasi. Ada 2 lampu lalu lintas. Kemudian konfigurasi sumo. Kemudian input atau time, begin value 0, begin value end value-nya 60 second. Terus tutup time, tutup configuration. Simulasi mobilitasnya seperti gambar 6. Untuk simulasi jaringan ini yang paling terpenting. Dalam melakukan simulasi jaringan, VANET menggunakan medium access control atau MAC address protokol. MAC protokol untuk melakukan komunikasi data antar node. Penilaian ini menggunakan rancangan MAC versi IEEE 802. Untuk mewarisi aturan yang utama. Selanjutnya, hal ini membuat dapat melakukan pertukaran data berkecepatan tinggi sehingga sesuai lingkungan VANET dengan karakteristik topologi yang dinamis.
Jadi alur simulasi jaringannya skenario sumo yang ini, skenario ini di shaft berextended CFG, lalu di convert atau diedit lagi, diedit codingnya menghasilkan skenario XML. Kemudian melalui pembaruan terciptalah skenario TCL. Dan terakhir menghasilkan hasil dari pembahasan tadi, hasil dari rancangan tadi, simulasi jaringan di SDV dan OLSR. Kemudian parameter simulasi jaringannya seperti gambar ini. Adapun parameter simulasi jaringan ditunjukkan pada tabel 2. Dan alur simulasi jaringan dengan pada gambar 7. Untuk melakukan simulasi jaringan tidak lupa semua dikonversi. Terus lanjut. Nah, ini adapun routing protokol yang digunakan adalah destination secondary distance vector dan open link state routing. Untuk protokol yang pertama merupakan modifikasi dari algoritma Billman-Ford dengan atribut baru berupa sequence number yang menyimpan semua informasi tabel routing pada setiap node. Jadi protokol ini berasal dari Billman-Ford dan sudah dimodifikasi yang menghasilkan DSDV, menghasilkan sejumlah simulasi yang bisa dimonitoring dalam jarak jauh atau dalam internet, dalam jaringan. Keunggulan dari jaringan adalah menyederhanakan rute pengiriman paket dan menghindari terjadinya looping jaringan. Untuk tujuannya DSDV atau kelebihannya itu mengantisipasi terjadinya looping pada program yang diakses dari beberapa komputer atau dari beberapa PC. Sedangkan OLSR digunakan karena sesuai untuk jaringan dengan mobilitas node yang tinggi. OLSR ini yang sesuai dengan tujuan dari paper tersebut untuk menawarkan protokol tadi. Untuk menguji kinerja dari DSLR menggunakan 3 metrik, yaitu paket PDR. Ini yang metode yang ditawarkan, paket delivery ratio atau PDR, jumlah paket yang diterima. Jadi paket atau ping, biasa menyebutnya ping. Semisal komputer satu mengakses program tersebut, maka ping 2 maka PC 2 yang diterima adalah jumlah paket yang oleh node tujuan dan yang dikirimkan ke node tujuan. Perbandingan paket yang dihitung hanya basic safety message atau pesan rahasia. Selanjutnya analisis dan evaluasi hasil simulasi. Hasil simulasi jaringan terhadap routing protokol ditunjukkan pada gambar 8. Ini adalah hasil dari simulasi tersebut setelah melalui beberapa perancangan di atas. Selanjutnya hal ini dikarenakan paket yang transmisi dari node sumber ke node tujuan diterima oleh MPR, sehingga kepadatan jaringan dapat diminimalisir teknik. Ini cara jaringan. Warna hijau merupakan proses transmisi paket, dan ketika terjadi paket loss atau looping akan ditandai dengan garis berwarna merah.
Jadi seperti ini yang di SDV, yang B adalah simulasi dari OLSR. Selanjutnya untuk gambar 9 untuk PDR itu tertinggi adalah 88,62% pada skenario dengan jumlah node 125 sampai 200 kendaraan yang ditunjukkan oleh LSR dan PDR terendah. Selanjutnya ini adalah pengaruh jumlah node terhadap PDR. Jumlah node-nya perbandingannya seperti ini. Untuk yang OLSR itu mencapai angka 88,62%. Untuk yang di SDV mendapatkan hasil 85,60%. Ini yang kendaraan sepi, hitungannya 125 kendaraan. Untuk yang 200 kendaraan mencapai angka 62,96%. Selanjutnya gambar 10, pengaruh jumlah node terhadap OR. Overhead ratio OR. Untuk yang end-to-end pada performasi kedua routing protokol menunjukkan hasil yang hampir sama dengan rata-rata delay 0,5 detik. Jadi setiap kendaraan yang disimulasi di mobilitas tadi, hasil dari end-to-end-nya 0,5 detik. Beda dengan PDR justru menunjukkan performanya lebih baik dibandingkan hasil PDR. Gambar 11. Perbandingannya seperti ini. Walaupun hanya keduanya merupakan routing protokol proaktif yang mampu mengurangi transmisi ulang. Berbeda dengan lain yang membutuhkan waktu untuk memilih MRP. Hal ini membutuhkan waktu dan menyebabkan delay pada proses transmisi paket. Jadi untuk kekurangannya end-to-end itu kadang bisa menyebabkan delay pada proses transmisi paket. Istilahnya kayak not found. Kita mencapai kesimpulan penelitian ini mengusulkan model mobilitas realistis yang seperti tadi saya bicarakan di awal. Perkotaan menunjukkan 3 metrik analisis. Jadi ada 3 metode yang ditawarkan pada yang diusulkan pada penelitian ini. Hasil dari mobilitas atau perancangan di atas tadi, PDR tertinggi sebesar 88,62% pada skenario 125 node menggunakan OLSR. Dan pada OR, kinerja terbaik juga ditunjukkan oleh OLSR dengan persentase overhead rendah, yaitu 57,11%. Sedangkan end-to-end, walaupun rata-ratanya hampir sama, itu memperoleh hasil terbaik dengan nilai 0,523 detik pada skenario 125 node. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini. Kinerja keduanya mengalami fase terbaik.
Pada skenario 107 hal ini menunjukkan kedua routing protokol belum mampu mengatasi kondisi lalu lintas. Oh, sayang sekali ya penelitiannya belum bisa mengatasi. Jadi untuk metode untuk menggunakan protokol di SDV itu sangat tidak memadai untuk sebuah kota metropolitan atau maupun metode pada protokol OLSR. Jadi seperti itu penjelasan artikel yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas manajemen jaringan. Baik, saya kira sekian untuk penjelasan pada paper ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira cukup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang saya bisa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.